Bapak Ibu dan rekan-rekan, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan pemaparan materi berikutnya. Yang kali ini narasumber kita merupakan seorang Chief of Academic Officer NUIFA Digital Campus, yaitu Bapak Doni Prayudi Nugroho. Langsung kita sapa. Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi Kak Ayu. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, semangat sekali ya. Baik, Bapak tentunya sudah siap untuk menyampaikan materi Pak? Baik, siap Kak Ayu. Mantap sekali. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan, kembali kita akan mendengarkan pemaparan materi berikut yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Doni Prayudi Nugroho. Silakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Yang saya hormati dan kami hormati juga Bapak Samuel Abrijani Pangerepan, yang luar biasa sekali tadi Kak Ules sudah memaparkan materi pertama. Saya dapat banyak ilmu sekali nih dari materi Kak Ules. Yang saya hormati juga rekan-rekan narasumber yang lain, ada Bu Suryati dan Pak Junaidi, dan yang tidak kalah luar biasanya nih KOL kita hari ini Kak Lulu, luar biasa sekali. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mohon izin untuk memaparkan materi sesuai dengan tema kita hari ini, belajar digital yang mudah, murah, dan aman. Nah, tadi kalau Kak Ules sudah memaparkan dari sisi digital skill, nah saya akan mengulas dari sisi keamanan dan keselamatan digital atau digital safety. Oke, moga-moga sudah terlihat ya. Nah, saya ingin memperkenalkan diri. Tadi juga sudah diperkenalkan oleh Kak Ayu, nama saya Doni Prayudi Nugroho. Saya sebagai Chief of Academic Officer di Nueva Digital Campus. Jadi kalau teman-teman kakak-kakak bertanya apa sih Nueva Digital Campus? Jadi Nueva Digital Campus ini penyedia layanan Learning Management System atau LMS ya, atau e-learning lah sederhananya gitu ya, baik untuk tingkat SMP, SMA maupun untuk perguruan tinggi. Jadi kalau mungkin sekolah kakak-kakak, bapak ibu belum ada e-learning, nah boleh tuh pakai Nueva Digital Campus. Boleh juga lihat profil saya di IG Doni Nugroho ya, silakan. Nah, saya ingin memulai dari sebuah quotes yang bagus nih dari James Page, ya terkait dengan digital safety. The internet gave us access to everything, ya. Yang namanya internet ini memberikan kita akses apa aja apa aja yang mau kita akses ada semua di internet ya. But it also gave everything access to us. Tapi jangan lupa ya, kita juga bisa diakses nih oleh siapa saja yang ada di internet. Jadi kita mesti hati-hati ya. Nah, terkait dengan digital safety, ya apa sih yang dimaksud dengan digital safety? Kalau kakak-kakak, bapak ibu sekalian cari definisinya di Google itu banyak banget, tapi saya coba bikin satu definisi yang sederhana, yaitu bagaimana kita memanfaatkan internet dan media digital dengan aman, nyaman, dan sehat, ya baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, ya. Nah, ini kata kuncinya ada 3 nih, aman, nyaman, dan sehat. Maksudnya aman nih bagaimana? Maksudnya aman jangan sampai kita menimbulkan hal-hal yang membahayakan atau merugikan, baik merugikan diri kita sendiri maupun orang lain ya. Kalau bisa semuanya aman gitu ya. Kemudian juga harus nyaman, jangan sampai kita beraktivitas digital justru malah menimbulkan kebencian atau hal-hal yang sifatnya meresahkan atau menyinggung perasaan orang lain ya. Dan yang tidak kalah penting juga harus sehat ya. Maksudnya sehat di sini kita menggunakan teknologi digital secara wajar, tidak berlebihan dan harus sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita pelajar ya kebutuhannya untuk belajar gitu ya. Kalau kita profesional atau pengusaha untuk keperluan bisnis atau usaha, nah sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, ini kaitannya dengan digital safety nih, internet sehat ya. Internet sehat ini bagaimana kita bisa memanfaatkan internet ya tanpa terpapar konten-konten yang negatif serta menimbulkan efek buruk baik pada pengguna maupun pada perangkat ya. Nah, ini definisi singkat terkait dengan internet sehat dari saya ya. Nah, kata kuncinya ini nih ya, internet yang sehat itu yang seperti apa sih? Internet yang sehat itu yang sehat kontennya, sehat orangnya, sehat perangkatnya ya. Maksudnya sehat kontennya ya tadi jangan sampai kita terpapar oleh berbagai macam konten negatif ya. Banyak banget konten negatif, bukan cuma pornografi atau perjudian online, tapi hoax ya, berita palsu, kemudian hate speech ya, ujaran kebencian, kemudian cyberbullying itu juga semua konten-konten yang negatif ya. Kemudian jangan lupa orangnya juga harus sehat nih. Kita sebagai pengguna gitu ya juga harus sehat ya, sehat jasmani maupun sehat rohani. Dan yang tidak kalah penting juga harus sehat perangkatnya ya. Jangan sampai kita memanfaatkan internet atau teknologi digital justru
laptop kita, handphone kita ya dipakai berlebihan akhirnya menjadi tidak maksimal lagi fungsinya ya. Oke, kenapa internet sehat ini penting banget ya? Tentunya kita semua pengen punya yang namanya kehidupan yang lebih baik ya. Jadi kalau kita menggunakan internet dengan sehat ya, itu nanti semua aktivitas digital kita yang kita lakukan juga akan sehat ya. Kemudian selain kita pengen punya kehidupan yang sehat, kita juga pengennya punya masa depan yang lebih baik gitu ya. Nah, kalau bisa internet yang kita gunakan itu kalau bisa membantu kita punya masa depan yang lebih baik. Mungkin kita bisa menciptakan konten-konten yang bagus gitu ya, konten-konten yang positif sehingga kita punya banyak portofolio dan dikenal orang luas gitu ya. Ketimbang kita banyak mengakses konten negatif, kemudian sharing hal-hal yang negatif, akhirnya jejak digital kita juga jadi jelek ya. Mungkin nanti kita kalau nyari kerja atau misalnya cari beasiswa ya, jadi masalah nantinya ya, jangan sampai. Makanya kita penting berinternet sehat ini berinternet dengan sehat gitu ya. Oke, nah ini ada beberapa tips ya bagaimana kita menggunakan digital gitu ya atau internet secara lebih sehat gitu ya. Tadi yang pertama kan harus sehat kontennya, makanya yang harus kita lakukan pertama adalah menjauhi semua konten-konten yang negatif ya. Konten negatif ini selalu ada dan banyak banget gitu ya, walaupun tidak kita undang gitu ya, mereka kadang-kadang juga datang sendiri gitu ya. Kadang-kadang kalau kita lagi buka website muncul iklan iklan judi lah, iklan apa lah gitu ya, pokoknya yang tidak bagus gitu ya. Jadi apapun bentuknya, semua konten negatif ini tidak layak dikonsumsi ya, khususnya untuk adik-adik adik-adik yang masih kecil gitu ya dan remaja ya. Nah, konten-konten negatif ini bisa menyebabkan gangguan pada kesehatan ya, terutama mungkin kesehatan jiwa gitu ya. Kalau misalnya kita terlalu banyak dapat ujaran kebencian gitu ya, ini bahkan pernah ada yang sampai bunuh diri gitu ya gara-gara dibully terus di media sosial ya. Akhirnya jadi stres, jadi depresi ya. Tentunya kita nggak pengen hal itu terjadi pada kita. Nah, kemudian selain harus sehat kontennya, tadi juga harus sehat orangnya. Nah, ini ada beberapa tips bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita nih selama melakukan kegiatan menggunakan internet atau teknologi digital ya. Yang pertama mungkin kita harus batasi screen time ya, khususnya untuk anak-anak gitu ya dan adik-adik remaja ya. Perhatikan waktu pemakaian gawai atau screen time ya, pakai laptop, pakai smartphone, termasuk memakai TV gitu ya, menonton televisi ini juga harus dibatasi karena pemakaian yang terlalu lama ini bisa mengakibatkan kecanduan. Nanti kalau sudah kecanduan banyak nih dampaknya ya, ada gangguan kognitif ya, stres ya, diabetes dan lain-lain ya, bahaya ya. Oke, kemudian gunakan peralatan tambahan. Nah, misalnya kalau kita banyak nih melakukan aktivitas di depan layar monitor atau layar handphone atau nonton TV gitu ya. Nah, ini kan tanpa kita sadari mata kita ini terpapar oleh sinar radiasi. Boleh kita pakai kacamata anti radiasi. Ini dijual online banyak banget murah-murah ya. Kemudian kadang-kadang kita juga seneng nih kalau ngerjain tugas ya, kakak-kakak ngerjain tugas atau sambil kerja sambil dengerin musik pakai headphone atau earphone. Ya kalau bisa volumenya jangan keras-keras ya. Nanti lama-lama bahaya itu bagi pendengaran kita ya, bahaya ya. Jadi gunakan headphone atau earphone yang volumenya sewajarnya saja ya. Kemudian kalau misalnya di ruangan kita penerangannya tidak bagus ya kita bisa gunakan lampu tambahan ya. Sekarang juga banyak tuh dijual online ya, lampu LED yang murah-murah bagus-bagus gitu ya. Dan itu sangat membantu sekali. Kemudian, nah ini more water less coffee ya. Kadang-kadang kita kalau lagi ngerjain tugas gitu ya, banyak tugas online gitu ya, atau banyak kerjaan gitu ya, banyak minum air putih karena itu bisa membantu kita mencegah dehidrasi dan bisa meningkatkan fokus ya. Kalau kopi boleh nggak kopi? Nah, saya juga suka kopi nih ya. Coffee is good ya. Tapi kalau konsumsi kopi berlebihan bahaya ya. Nanti kita jadi nggak tidur-tidur ya. Lama-lama kita kurang istirahat ya. Kalau sudah kurang istirahat ini bahaya, gampang sakit. Kemudian kelola stres ya, apalagi kalau misalnya lagi banyak tugas, banyak kerjaan gitu ya. Ini kan kadang-kadang bikin stres juga gitu ya. Nah, ini kalau bisa kita stresnya jangan sampai berlebihan gitu ya. Jangan lupa kita juga punya keluarga dan teman-teman di sekitar kita yang kalau misalnya kita ada masalah atau kita ada kerjaan yang nggak bisa dikerjain sendiri gitu ya atau ada tugas yang susah, nah kita bisa minta tolong ya, bisa minta bantu. Pokoknya perbanyak interaksi sosial dengan orang lain ya. Jangan berinteraksi dengan mesin terus gitu ya, itu juga nggak sehat ya. Nanti lama-lama kita jadi antisosial deh ya. Jadi jangan lupa ya, ada keluarga, ada teman-teman kita yang kita juga butuh support system dari mereka ya.
Sempatkan juga kita menyalurkan hobi atau kesenangan ya, kalau lagi libur, kalau lagi ada waktu luang ya. Nah, itu juga bisa mengurangi stres ya. Pokoknya manfaatkan supaya kita jangan stres banget gitu ya. Nah, ini juga penting nih, cari posisi yang enak ya. Kalau misalnya kita banyak melakukan aktivitas menggunakan komputer atau laptop ya, pastikan postur tubuh kita nih saat duduk juga nyaman atau idealnya supaya badan kita juga nggak cepet capek, badan kita nggak cepet pegal ya. Idealnya sih biasanya kalau pakai laptop atau monitor gitu ya, antara mata dengan monitor itu sebisa mungkin eye level ya, sejajar gitu ya. Nah, itu jangan terlalu membungkuk juga gitu ya, nanti pegel-pegel deh badan kita ya. Nah, kemudian kalau pakai handphone nih kadang-kadang kita kan juga seneng nih sambil rebahan atau sambil sambil duduk atau sambil berdiri ya. Pokoknya cari aja posisi yang tidak membuat badan kita tuh jadi cepet pegel gitu ya atau cepet lelah ya. Cari posisi yang memang enak, nyaman gitu ya dan tidak membuat badan kita jadi sakit ya. Nah, ini ada beberapa contoh posisi yang bisa kita lakukan gitu ya. Yang penting senyamannya dan seenaknya gitu ya, yang membuat badan kita lebih lebih enak gitu ya. Oke, kemudian nah, jangan lupa badan kita nih juga punya hak yang harus kita penuhi ya. Istirahat yang cukup. Kalau bisa tidur itu sehari minimal 7 jam lah ya. Kalau lagi banyak tugas atau kerjaan ya bolehlah sekali-sekali. Tapi nanti kalau ada waktu luang bisa istirahat yang lebih lama gitu ya. Karena kalau kurang istirahat ini juga rentan ya kita terserang penyakit ya. Kalau bisa juga sempatkan olahraga ringan ya sekitar 30 menit sehari ya. Kalau nggak bisa di luar ruangan gitu ya, boleh juga di dalam ruangan ya, nggak masalah. Kemudian upayakan kita juga berjemur nih ya, terpapar sinar matahari di pagi hari nih ya, sekitar sekitar 10 sampai 15 menit ya. Jadi jangan di kamar terus atau di rumah terus ya, mentang-mentang selama pandemi gitu ya, belajar di rumah jadi nggak pernah keluar rumah. Nah, itu juga bahaya ya. Kemudian makan yang cukup dan tepat waktu ya. Kadang-kadang kalau udah asik gitu ya ngerjain tugas atau ngerjain pekerjaan ya depan komputer sampai lupa makan ya. Makannya sering telat gitu ya atau bahkan mungkin sering di-skip gitu ya. Nah, itu juga bahaya. Kemudian tadi juga sudah disampaikan ya, minum air putih ya walaupun nggak haus tapi minum air putih itu juga bagus ya. Kemudian kalau misalnya kita lagi banyak kerjaan, banyak tugas ya, konsumsi vitamin ya supaya bisa menjaga daya tahan tubuh kita lebih bagus ya. Oke, kemudian yang ketiga tadi sehat kontennya sudah, sehat orangnya juga sudah. Nah, sekarang kita lihat nih supaya perangkat kita juga tetap sehat gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya pastikan kita selalu menggunakan antivirus ya. Diaktifkan selalu ya karena ini efektif untuk menangkal berbagai macam virus gitu ya. Atau program-program komputer yang bisa merusak atau mencuri informasi dari perangkat kita ya. Aktifkan selalu dan jangan lupa untuk di-update ya karena khawatir kalau ada virus-virus baru atau program-program baru yang bisa merusak atau mencuri data kita gitu ya, bisa diantisipasi lebih baik gitu ya. Kemudian kalau mau pasang add-on juga boleh nih. Nah, add-on ini semacam aplikasi ringan tambahan gitu ya yang bisa dipasang di browser kita ya. Kalau saya biasanya pakai Google Chrome, nah teman-teman juga bisa pakai nih dari chrome.google.com /web store. Nanti cari aja misalnya saya pakai ini nih screen shader. Nah, ini lumayan nih bisa mengurangi efek radiasi ya pada layar monitor gitu ya. Supaya layar monitornya bisa kita atur supaya cahayanya juga jangan terlalu terang gitu ya, terutama di malam hari gitu ya. Nah, ini juga boleh dipakai ya, bagus untuk melindungi mata kita juga. Kemudian, ini juga bagus nih dipakai nih, ini semacam antivirus ya, tapi antivirus yang dipasang pada browser ya. Kalau kita sering browsing gitu ya, cari-cari informasi atau cari-cari referensi gitu ya, kadang-kadang website yang kita kunjungi kan nggak aman gitu ya. Nah, untuk memastikan kita aman berselancar gitu ya di dunia maya, ya gunakan ini antivirus yang pada browser gitu ya. Supaya kalau ada ada virus atau ada spyware gitu ya, nanti kita akan diberi peringatan gitu ya, supaya lebih aman. Kemudian, nah ini juga boleh dipakai nih, adblock. Kadang-kadang kalau kita browsing gitu ya, di halaman internet tertentu nih banyak banget iklannya. Nah, ini iklan ini bisa kita blok gitu ya menggunakan add-on ini. Nah, ini juga bagus dipakai. Kadang-kadang banyak iklan kan juga bikin kesel gitu ya, bikin jengkel. Nah, bisa kita gunakan. Kemudian pada kesimpulan, nah sebagai kesimpulan ya,
Tadi internet yang sehat itu internet yang memang sehat kontennya, sehat orangnya, dan juga sehat perangkatnya ya. Terakhir ini ada satu quotes yang ini peribahasa yang bagus juga ya. The best investment you've ever make is your own health. Jadi investasi terbaik kita yang bisa kita lakukan adalah menjaga kesehatan kita. Kita kalau udah sakit, waduh, nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Boro-boro mau internetan gitu ya. Kalau udah sakit susah ya, tapi kalau kita sehat kita bisa melakukan banyak hal positif ya dengan teknologi digital ya, lewat internet banyak yang bisa kita hasilkan ya. Oke, demikian pemaparan singkat dari saya. Nanti kita bisa diskusi pada sesi tanya jawab ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke Kak Ayu. Mari silakan Kak Ayu. Baik, ya terima kasih untuk Bapak Doni yang sudah menyampaikan materinya dengan tema keamanan dan keselamatan digital. Apa sih yang dimaksud dengan digital yang aman dan juga selamat? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Doni ya, bahwa kita harus memperhatikan keamanannya, nyamannya, dan sehatnya. Artinya ketika kita menggunakan teknologi digital itu sendiri memberikan manfaat, tidak merugikan diri kita ataupun orang lain, kemudian juga kita tidak terpapar dari hal-hal negatif, dan biasanya juga yang dimaksud adalah baik orangnya sampai dengan juga perangkatnya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Doni ya. Penting juga untuk kita menjauhi konten-konten negatif karena itu secara tidak sadar bisa merusak mental pengguna internet itu sendiri. Kemudian juga kita harus menjaga jasmani kita, gunakan perangkat-perangkat tambahan ketika Anda menggunakan teknologi digital. Misalkan tadi Pak Doni menyampaikan menggunakan kacamata anti radiasi, kemudian menggunakan lampu tambahan agar pencahayaannya baik. Selanjutnya juga ketika Anda menggunakan earphone nih, seperti saat ini banyak dari kita menggunakan earphone ya, volumenya diatur. Jangan sampai berlebihan volumenya karena bisa merusak gendang telinga kita pastinya. Kemudian juga ketika kita harus menggunakan teknologi digital selama berjam-jam, jangan lupa sediakan air putih ya. Saat ini nih biasanya teman-teman atau saya pribadi juga ada air putih di samping saya. Jadi tidak dehidrasi, tidak terasa haus karena air putih itu penting sekali ya. Kurangi kopi walaupun kopi memberikan semangat, tetapi kalau Anda meminumnya terlalu sering yang akhirnya menggunakan gadgetnya on terus, nanti istirahatnya malah berkurang. Nah, itu yang membuat cepat atau gampang sakit. Jadi kita harus tetap memenuhi hak-hak jasmani kita sebagaimana tadi Bapak Doni sampaikan. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Doni untuk pemaparan materinya. Semoga teman-teman yang bergabung pada hari ini bisa mempraktekannya ya. Jadi jangan cuma fokus pada tujuan Anda, misalkan ada skripsi, ada tugas sekolah yang harus menggunakan laptop atau gadget selama berjam-jam, tapi juga harus dipenuhi hak-hak jasmaninya seperti yang Pak Doni tadi sampaikan.